Setelah pihak Detasemen Polisi Militer 3-4 Serang menahan dan memproses 2 oknum anggota TNI Angkatan Darat yang bertugas di Korem 064 Maulana Yusuf, Pratu MI, dan Pratu FS atas kasus pengeroyokan berujung kematian pemuda di Kota Serang. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Serang Kota Senin siang juga telah mengamankan 2 orang warga sipil yang terlibat pengeroyokan bersama 2 oknum anggota TNI Angkatan Darat di Jalan Veteran Kota Serang pada Selasa dini hari 15 April 2025. Kedua warga sipil tersebut berinisial JH, pegawai di PT Indonesia Power, dan MS. Keduanya ditetapkan tersangka setelah terlibat pengeroyokan bersama 2 oknum anggota TNI Angkatan Darat hingga menyebabkan pemuda bernama Farul Abdillah asal Sajira Lebak mengalami koma di rumah sakit dan meninggal dunia. JH dan MS mengakui mereka terlibat pengeroyokan setelah mabuk dari 2 tempat hiburan malam di salah satu kafe di Sumur Pecung, Kota Serang, dan kafe di Serang Timur. Kejadian dipicu ketika para pelaku kesal dengan suara bising knalpot mobil milik rekan korban Farul Abdillah. Para pelaku mengejar rekan korban hingga ke Jalan Veteran depan kantor BJB Cabang Banten. Terjadi cekcok mulut hingga terjadi perkelahian. Korban bernama Farul Abdillah yang saat itu berada di lokasi kejadian berusaha melerai. Namun naas, Farul Abdillah justru dikeroyok keempat pelaku hingga koma di rumah sakit dan mengembuskan nafas terakhir pada Sabtu 19 April 2025. Saya pulang emang saya juga dengan keadaan mabuk, jadi tidak sadarkan diri. Minuman keras di tempat hiburan. Di mana? Di kafe Cina. Setelah itu saya pergi ke kafe Nagurata. Di Serang Timur tepatnya. Di Serang Timur ya? Iya. Dari kafe Cina Polisi masih mendalami kasus pengeroyokan tersebut. Polisi menyatakan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari kasus pengeroyokan tersebut. Keterangan dari pelaku, memang pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan pengeroyokan bersama-sama. Motifnya karena pelaku tidak senang dengan kawan korban yang ketika berpapasan di lampu merah Pisang Mas menggeber-geber kendaraannya. Kemudian terjadilah percekcokan di depan Bank BJB yang mengakibatkan korban berusaha melerai sehingga akhirnya korban yang menjadi sasaran dari para tersangka. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP tentang pengeroyokan yang menyebabkan kematian dengan ancaman 12 tahun penjara. Dharma Wijaya, jurnalis Banten TV dari Serang memberitakan.